Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah persekutuan teruna. Tapi sebelumnya, Kalisi akan mengingatkan bahwa kita tidak ada persembahan, tetapi persembahan adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk dikirimkan ke rekening gereja yang ada di layar. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama. Baik, adik-adik, silakan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mengucapkan puji syukur Bapa, sampai dengan pada saat Minggu pagi hari ini, kami dapat bangun kembali, kami dapat menikmati hari, walaupun kami tetap berdiam diri di rumah. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu akan nafas kehidupan ini. Bapa dalam surga, berkati kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kudus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ya, Kalisi undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam Mazmur puji-pujian kita, terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan 11, kita akan baca secara berbalasan. Kalisi yang ayat yang ganjil dan adik-adik ayat yang genap. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Kita baca bersama-sama. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 218. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat.
Adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman. Dan biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal ini sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kekristenan hadir di kota Korintus melalui pekabaran Injil oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan sejawatnya, yaitu Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius. Pekabaran Injil tersebut berhasil memenangkan banyak jiwa dari berbagai kalangan, suku, bangsa. Jemaat di Korintus sering mengadakan perjamuan makan. Mereka membawa makan dari rumah masing-masing dan memakannya bersama-sama di tempat perjamuan makan. Adik-adik, ada yang kurang menyenangkan hati Rasul Paulus, di mana orang-orang kaya yang sebagian dari mereka membawa makanan mereka, tapi tidak membagikan kepada orang miskin. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Adik-adik juga dapat melihat di ayatnya yang ke-20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi pada saat mereka mengadakan perjamuan makan, mereka juga minum minuman keras dan mabuk-mabukan, sehingga mereka tidak memuliakan perjamuan Tuhan. Ayat yang 21 dan 22, Paulus mengatakan kepada orang kaya agar mereka makan dulu di rumah, supaya pada saat jamuan makan, mereka tidak makan lagi, tetapi apa yang mereka bawa, makanan yang mereka bawa, dapat mereka berikan kepada orang lain, terkhusus kepada orang yang miskin.
Adik-adik, apakah ada di antara kita yang seperti orang kaya yang mementingkan dirinya sendiri? Apakah ada di antara kita yang merasa diri hebat sehingga tidak mau berbagi kepada orang lain? Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kasih, untuk memberi lebih baik daripada menerima. Adik-adik, biarpun hanya ada sedikit yang ada pada kita, apabila kita memberikannya kepada orang lain dan orang lain bersuka cita, itu adalah suatu berkat. Mereka dapat menerima dengan sukacita. Tentang kasih, adik-adik dapat buka di Matius 22. Matius 22 ayat ke 37 sampai dengan 39. Kita dapat membaca di situ, adik-adik dapat membukanya. Bagaimana begitu besar kasih Allah. Kita begitu dikasihi sampai dengan saat ini kita dapat menikmati kehidupan. Walaupun kita di rumah. Biarlah adik-adik tetap dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik dapat memberikan sebagian kecil apa yang ada pada diri kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di dalam COVID-19 ini, di dalam masalah yang tidak menyenangkan, biarlah orang lain dapat senang dengan apa yang kita berikan. Karena berkat Tuhan begitu indah bagi kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang di dalam doa syafaat kami, Bapa. Bapa dalam surga, Engkau tahu COVID-19 sedang mewabah, virus corona sedang mewabah, Bapa. Engkau menilik umat-Mu, Engkau tahu keberadaan kami, dan biarlah kami tetap dapat mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap setia di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan cepat menghilangkan virus corona ini dari muka bumi. Biarlah Engkau memberkati segala sesuatunya agar cepat terselesaikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi adik-adik yang di rumah. Bapa berkati mereka, biarpun mereka belajar di rumah, belajar dari rumah, Bapa berkati mereka. Biarlah adik-adik tetap berdoa, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi orang tua dari adik-adik lain kami juga kami berdoa, berkatilah mereka dalam usaha mereka untuk mencari nafkah kehidupan. Bapa berkati dalam hal apapun. Bagi mereka yang belum mampu lagi untuk mencari nafkah kehidupan, juga Bapa memberkati mereka, agar biarlah orang yang mampu dapat memberikan kepada mereka. Karena segala sesuatu yang Engkau berikan adalah yang terbaik, Bapa. Karena biarpun sedikit, tetapi untuk menyenangkan orang lain adalah suatu berkat yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami serahkan kegiatan kami di rumah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah adik-adik kami, berkatilah kami para pelayan, berkati para pendeta, berkati para presbiter. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahannya bagi kami. Kami tetap dapat bertemu satu dengan yang lainnya, biarpun melalui HP. Bapa, puji syukur untuk kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Persekutuan Teruna ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita bangkit berdiri karena kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.